Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan presentasi dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi. Baik, di sini saya Rizky Andriani dengan NIM F1A122025 selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Muhammad Ali Al-Imran dengan NIM F1A122023, yang kedua Safriani dengan NIM F1A122027, dan yang terakhir Satriani dengan NIM F1A122028. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, dasar-dasar jaringan. Yang kedua, surat elektronik, telekonferensi, dan pesan instan. Yang ketiga, mengubah teknologi informasi. Pada pembahasan yang pertama, dasar-dasar jaringan. Secara logika, komputer terhubung ke sebuah jaringan dengan hak akses yang dimilikinya sesuai kedudukannya seperti dalam sebuah organisasi. Jaringan komputer sangat mendukung pertukaran data antar komputer maupun antar bagian suatu operasional kantor. Jaringan komputer terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu jaringan berdasarkan teknologi dan lingkup geografis, berdasarkan transmisi, jaringan tanpa kabel, dan topologi jaringan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh teman saya. Baiklah, jaringan berdasarkan teknologi dan lingkup geografi. Berdasarkan teknologi yang digunakan dan lingkup area geografi secara umum, sistem jaringan komputer dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, local area network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer, jaringan kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. 2. Metropolitan area network atau MEN. Jaringan kawasan metropolitan lazimnya melingkupi kawasan yang lebih luas dibanding dengan LAN. Jaringan MEN biasanya dioperasikan di bandara-bandara, gabungan beberapa buah sekolah, atau di sebuah daerah. 3. Wide Area Network atau WAN. Jaringan kawasan luas menghubungkan komputer pada suatu kawasan yang lebih luas secara geografi, contohnya menghubungkan Florida, Amerika Serikat dengan dunia. 4. Internet. Internet merupakan jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas secara di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lain, dari negara ke negara lain di seluruh dunia, dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Berdasarkan transmisinya, dalam mempelajari jenis jaringan komputer terdapat beberapa klarifikasi yang cukup penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara teori, jaringan komputer dibagi berdasarkan transmisi dan jarak. Terdapat 2 jenis jaringan berdasarkan teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua divisi yang dikomunikasi ke jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil di sebuah paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan induksi dari satu divisi ke satu divisi lain untuk mengirim paket dari sumber ke sumber tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin hanya melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Jaringan tanpa kabel
disebut juga jaringan nikrabel. Hampir sama seperti halnya jaringan kabel. Hanya saja koneksi antar host tidak lagi menghubungkan media kabel. Biasanya jaringan tanpa kabel menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Inframerah bisa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaan untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Transmisi data menggunakan gelombang radio biasa kita kenal dengan WiFi atau LAN. Saya serahkan kepada Muhammad Alif Al-Imran untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Safriani atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja materi selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel CTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Manfaat dari perancangan topologi jaringan ini, yang pertama, arah jalur internet menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan network engineering untuk melakukan konfigurasi. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan punya kelebihan maupun kekurangan dana. Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineering karena semua telah terstruktur dengan rinci. Pemberian kabel pada setiap kabel juga menjadi nilai plus. Yang keempat, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user, semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Topologi jaringan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, topologi bus. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dalam beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang kedua, topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama dengan bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap komputer. Topologi star bisa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi ring. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau visi di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree memiliki topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk memanajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Satriani. Baik, terima kasih kepada Alif Al-Imran. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu materi bab 2, surat elektronik, telekonferensi, dan pesan instan. Yang pertama, surat elektronik. Surat elektronik atau email adalah jenis surat non-fisik yang dibuat dan dikirimkan melalui media digital. Secara umum, pengertian email atau electronic mail mengacu pada suatu metode untuk saling berkirim surat tanpa menggunakan kertas. Yang kedua, telekonferensi. Telekonferensi atau telekonferensi merupakan konferensi atau pertemuan beberapa orang yang dilakukan secara jarak jauh melalui media digital. Aktivitas ini dikenal pula dengan istilah telewicara atau teleseminar. Aktivitas telekonferensi ditandai oleh beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menggunakan saluran telekomunikasi, yang kedua, menghubungkan orang-orang di tempat yang berbeda dalam satu waktu, yang ketiga, menghadirkan kanal interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah, yang ketiga, menciptakan interaksi dinamis karena pesertanya bisa ikut berpartisipasi. Yang ketiga, pesan instan.
Pesan instan atau instant messaging adalah suatu sistem mengirim pesan dengan cepat melalui perantaran jaringan internet dari satu komputer ke komputer yang lain. Konsep yang digunakan oleh teknologi ini muncul pada awal-awal pengembangan sistem operasi Unix dan jaringan internet. Fungsi antarmuka yang terdapat dalam instant messaging adalah instant message untuk mengirim pesan kepada teman yang sedang online pada saat yang bersamaan. Kemudian chat untuk menciptakan chat room dengan teman dan rekan kerja sehingga pembicaraan dapat berlangsung. Web link untuk berbagi link mengenai website favorit. Yang keempat, video untuk mengirim serta menyaksikan video dan melakukan chattingan secara face to face dengan teman. Image untuk melihat gambar yang teman Anda miliki. Files untuk berbagi file dengan mengirim file tersebut langsung kepada teman. Talk berfungsi agar pengguna bisa benar-benar berbicara dengan teman mereka layaknya telepon. Terus yang terakhir, mobile capabilities untuk mengirimkan instant message melalui handphone. Selanjutnya yaitu bab 3, mengubah teknologi informasi. Penggunaan sarana media informasi telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, di mana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional secara media cetak maupun media elektronik. Dan yang paling berkembang adalah media sosial. Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintah, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Penggunaan media teknologi informasi ini dapat berakibat buruk apabila dipergunakan secara berlebihan, sehingga kebanyakan penggunanya tanpa dia sadari telah dikuasai oleh teknologi. Dengan mengubah pola pikir atau mindset kita sendiri, kita akan dapat beradaptasi dan menghadapi perkembangan teknologi informasi ini, karena pada dasarnya teknologi hanyalah alat sementara yang digunakan untuk membantu menyelesaikan atau memecahkan masalah manusia. Jadi, jangan biarkan teknologi informasi menguasai ataupun mengatur Anda. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan materi yang telah kami presentasikan, dapat disimpulkan yang pertama, secara logika, komputer terhubung ke sebuah jaringan sesuai dengan hak akses yang dimilikinya sesuai dengan kedudukannya, seperti dalam sebuah organisasi. Jaringan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu jaringan berdasarkan teknologi dan lingkup geografis, berdasarkan transmisi, jaringan tanpa kabel, dan topologi jaringan. Yang kedua, surat elektronik adalah surat non-fisik yang dikirimkan melalui media digital. Telekonferensi merupakan sebuah ruang pertemuan beberapa orang, sedangkan pesan instan merupakan suatu sistem pengiriman pesan cepat dengan peralatan jaringan elektronik. Dan yang terakhir, dengan mengubah pola pikir atau mindset kita sendiri, kita dapat beradaptasi dan menghadapi perkembangan teknologi informasi, serta dapat mengubah teknologi informasi menjadi lebih bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.